BTS. Bahas tontonan seru. Kalau nggak seru, Jangan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di episode baru kita nih, BTS, bahas tontonan seru. Kali ini kita mau ngebahas film Kadet 1947. Ini film tergolong baru nih ya. Baru dia rilis di tahun 2021. Ya, film ini bergenre film drama perang yang disutradari dan ditulis oleh Raha Bimandra dan Aldo Swastia. Film ini diproduksi oleh Temata Studio dan didukung Legacy Picture, Screenplay Film, dan TNI AU. Kadet 1947 terinspirasi dari peristiwa misi serangan udara pertama Angkatan Udara Republik Indonesia yang dilakukan oleh para kadet atau calon penerbang Angkatan Udara di Markas Pertahanan Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa pada 29 Juli 1947. Film ini tayang perdana di Jakarta Film Week tahun 2021 pada 20 November 2021 dan dirilis umum di bioskop Indonesia pada 25 November 2021. Mantap. Ini berarti TNI ikutan juga ya? Ikut terlibat Ikut, katanya, ini bro. mungkin ngisi ininya kali data-data yang data primer, data primer buat dibahas. historicalnya kan ada di TNI kan karena Harus dari sana peristiwa sesuai laporan TNI. yang waktu terjadi saat itu. saat Iya, kapan? iya. Jadi ini salah satu film Indonesia yang genrenya based on true story itu ya, sejarah. Diangkat dari True story. cerita sesungguhnya. Iya, Hmm. benar. Ini banyak nih pemerannya ya, buset deh. Iya, pemerannya banyak banget ini gue Dan lihat-lihat. gue lihat juga nih pemerannya star semua ya. Iya, Ya senior ininya apa berpangkat ya. iya, iya, angkatan yang dia udara. punya pangkat nih. Madya apa Ada angkatan darat juga, Sudirman, ya, terus Panglima kan Sudirman mah. Presiden Soekarno yang Ya. diperanin sama Bima Arya Bayu. Aryo Bayu, Bayu. sorry. Terus yang gue demen lagi tuh jadi kayak ngebuka informasi nih. Jadi nama-nama bandara di Pulau Jawa kan diambil dari iya, tokoh-tokoh di sini kan. Banyak tokoh-tokoh Ya. ada. Adi Sucipto, Adi Sumarmo, Adi Sumarmo, Ya. terus Halim, Halim Halim, Purnakusuma, Kusuma. Kusuma, Abdul Rahman Saleh. Rahman Ya. Saleh. Terus komandannya si Halim siapa ya? Apa? Komandannya si Halim. Komandannya si Halim Suryadi adalah Suryadi Sudar. Ya. Nah, itu dia kepala Kasau Pada saat waktu itu ya. Iya, Kasau itu waktu Kasau itu. pertama itu. Dia langsung di bawahnya presiden tuh ya, Iya. Iya. Soekarno. Tapi namanya waktu itu masih apa ya? Komodor Udara ya kalau nggak salah ya? Komodor Udara. Belum jadi Kasau. Sekarang udah jadi Kasau. Enggak, Kasau Komodor Udara. Tapi kalau Halim itu Komodor Udara Muda Oh, iya. kalau nggak salah. Waktu itu bukan TNI AU. Masih Auri. Waktu Indonesia. dulu namanya TKR Jawatan Penerbangan. Belum masih- Auri. Belum Auri ya. Jawatan lebih, tuh ya. Jawatan. lebih toku dari Auri. Soalnya ya. baru berdiri di tahun 1946, baru setahun itu. Habis merdeka ya. Habis merdeka. Nah, ini kenapa diangkat? Karena ini operasi pertama Angkatan Udara. Udara, betul. Betul. Yang terjadi Iya. 29 Juli tadi tuh 1947. Yoi. Nah, itu Itu jadi gara-gara londo-londo tuh ngelanggar Linggarjati kan ya. Linggarjati, benar. Iya, benar. Itu kan Iya. masuk agresi militer pertama. Iya. Kalau Sama. sebutan dari Belanda itu kan operasi produk. Kenapa disebut operasi produk? Karena Belanda ini mau ngambil aset-aset dari menyelamatkan lah. Kalau menurut mereka menyelamatkan kayak misalkan kebun kopi, terus kebun teh, pabrik-pabrik. Makanya kenapa disebut operasi produk. Yang dia udah bangun sekian ratus tahun Iya, tuh ya. makanya mau diambil alih. produk-produknya komoditasnya mau diselamatkan tuh ya, mau dirampas balik sama Betul. Tapi berarti fokusnya film ini di apa namanya, lebih fokus ke para kadet itu kan ya, yang Iya. yang ternyata kalau di ceritanya itu kan penerbangnya yang udah jadi pilotnya kan mati semua tuh. Iya. Iya. Kan tentara masuknya kan tentara pelajar ya. Iya, makanya masih berlatih. Iya, iya, Iya kan? iya. Bisa disebut komcat nggak sih? Komando cadangan, tapi kan Doi masih berlatih kan. Iya kan sebenarnya waktu mulai dari awal film ini diputar kan memang mereka Bercita-cita pengen jadi penerbang. Cuman selalu clash sama abang-abangannya yang udah jadi senior. Ya, pelonco-peloncoan Iya kan, gitu ketika maksudnya. ketika dia megang apa pesawat aja kayak disindir, ngapain lo belum siap buat Iya, gitu-gitu. maksud gua. Sebenarnya di sini kenapa loh kok ini kan senior gitu ya, senior atau enggak ya, kalau secara pangkat kan atasan lu ya. Iya.
Harusnya kan dia mendidik ya. Kenapa kok ini kayak lu nggak pantas lu naik pesawat. Mungkin saat itu sentimennya emang terlalu tinggi kali, Bing, untuk ketika dia udah jadi penerbang, bener-bener penerbang nih ya, terus ngelihat seorang kadet-kadet yang nantinya bakal jadi dia gitu kan. Jadi kayak lu belum oke lu gitu. Anak kemarin sore kayak gitu. Bocah baru ya dalam dunia penerbangan. Iya, cuman ada tokoh yang antagonis bangetnya yang si siapa? Aji ya. Gue yang antagonis ini kayaknya nggak ada namanya deh. Gue bingung. Kayaknya nggak ada namanya. Ada yang Aji itu yang dia ngerekrut orang-orang untuk ngambil pompa filter bensin apa sih buat yang di pompa bensin yang pesawat Panglip 1 itu yang dikali. Iya. Itu kan dia kan kayaknya ketika disuruh kan awal-awal itu kan disuruh bikin pesawat dummy tuh buat orang-orang ngelihatnya kalau Belanda tuh pesawat yang untuk mengincar di bawah palsu ya gitu. Nah dia kan nggak mau, ngapain kita disuruh kayak begini gitu kan, kita pengen perang kok, cuman kok malah suruh gali tanah, suruh nyari bambu. Semangat muda. Tapi ini film sebenarnya dibuka menarik banget soalnya langsung ditongolin Presiden Soekarno. Nah ada catatan yang gue tulis dari scene pertama ini gitu kan, yang pas si siapa Mul entah Mul iya, banyak soalnya orangnya yang bilang izin catnya masih basah langsung ditegur itu mul kalau nggak salah itu mul ya. Terus Presiden Soekarno tuh kayak ngasih quote gitu kan. Quote-nya itu adalah kejujuran itu di atas segalanya, jangan pernah sekalipun dirimu berlindung di balik kesangsian, jangan pernah sekalipun dirimu berlindung di balik ragu, maka lebarkanlah sayapmu dan terbanglah. Di situ. Jadi kira-kira si kadet ini ketika ketemu siapa ya? Presiden Babe kan? Iya. Bung Karno. Langsung dikasih quote gitu ya. Terbakar banget lah. Terbakar ya kan? semangatnya langsung. Emang kayaknya kondisi waktu itu memang pemuda itu semangat untuk berjuang mempertahankan NKRI ya. Apalagi kan momentumnya kan setahun setelah merdeka. Iya, yang nge-push kita merdeka aja kan dari kaum muda, bro. Ini harus diingat sebenarnya film ini dirilis tahun 2020 waktu Indonesia berumur 75 tahun kalau nggak salah. Harusnya 2019 pandemi ya, karena entah pandemi. 2019 entah 2020 75 tahun tuh di tahun berapa sih? Iya, dipending tapi. Dipending karena pandemi. Akhirnya rilis 2021. Padahal masih pandemi juga. Ya, tapi udah kayaknya sih lebih baik kayaknya. Ya, tapi udah lebih baik di tahun 2021 kan. Iya, itu kalau nggak salah November kan rilisnya. Yang di bioskop sini itu pas bioskop baru dibuka tuh. Opening doi launching film bertemakan nasionalis. Investornya udah nggak sabar, udah keluar duit ini. Buru-buru balik modal bos, iya kan? Iyalah, orang nungguin panjang banget. 2 tahun nunggu dari 2019 sampai 2021 kan. Tapi kalau misalnya gua ngelihat film genre Indonesia yang bernuansa perang ya, langsung otak gue tuh langsung ke film-filmnya Hollywood cuy, karena kan yang biasa bikin film-film kayak gini kan doi itu Hollywood ya kan. Ya gimana ya, gue sih di antara satu sisi seneng nih, wah akhirnya ada nih, biarpun di sebelumnya banyak ya, kayak ada Sultan Agung, kayak ada film Kartini gitu yang ngebahas soal sejarah kita gitu, apalagi yang ada perang-perang juga kan, juga pernah sebelumnya kan yang difilmin sama Lukman Sardi itu apa namanya? Lukman Sardi sama ini istrinya suaminya Donna Agnesia. Ya itu film apa lupa lah. Siapa sih presenter itu juga tuh? Gua lupa. Ya itu ya oke. Darius Sinatria. Ya, cuman pas ketika gua makin kesini kok makin kurang. Enggak, film perang tapi bernuansa FTV cuy. Banyak bumbu-bumbu percintaan. Tapi kalau gue berkaca dari film-film perang tuh Indonesia ya, gue malah berkaca dari film lokal yang zaman dulu, kayak film Serangan Fajar ini kan. Oh iya pernah. Serangan Fajar itu kan agresi militer pertama juga. Iya. Terus Janur Kuning gitu kan. Iya. Sebenarnya Indonesia mampu membuat itu, cuman yang jadi masalah kalau gue lihat di sini ya. Laku apa enggak? Ya kalau zaman dulu mungkin laku-laku ya, aja makanya, karena wajib ya waktu zamannya era Orde Baru. Film-film perang, ada beberapa film perang yang wajib ditonton sama masyarakat, kayak PKI, terus Serangan Fajar itu wajib ditonton sama masyarakat. Kalau gue lihat yang film ini, gue ya sebenarnya nggak bisa dibandingkan sih, tapi gue terngiang langsung sama film Midway. Itu film perang juga. Film perang Amerika, Hollywood lawan Jepang gitu. Film Hollywood lawan Jepang gimana sih? Maksudnya film Amerika lawan Jepang. Itu ya perang-perangan pesawat juga gitu. Dia sih ya kalau Hollywood emang
diacungi jempol sih CGI-nya ya. Iya, Gitu kan. iya. Lu mau ke arah gimana juga mantep di situ. Tapi apa ya, serba kentang gitu Bing kalau misalnya gue lihat gitu. Kalau pertama ada karakter yang namanya Sigit, ya kan, yang diambil drama romantis di situ. Sama si Asri. Iya. Di situ yang pertama gue lihat, oke lah mereka pasangan muda gitu kan, yang satu harus terjun menjadi Bukan harus bro, tapi dia pengen. ya dia pengen menjadi Jadi penerbang dalam konteks perang ya. Terus romantisme itu digodok pas desanya si ceweknya ini kan ternyata si Asih ini habis dibombardir sama Belanda gitu kan, dia mesti ngungsi dan dia khawatir kayak gini. Terus serba kentang gitu, nggak tahu gua kentangnya di mana, cuman kentang aja dah. Bahkan di ujungnya itu sebelum dia bawa pesawat untuk ngebom Salatiga itu atau Semarang itu cewek naik meluk gitu. Gua kalau jadi komandan gua keplak itu. Keplak palanya itu emang aneh. Nyangkut tuh dibaling-baling lu. Itu emang, tapi kalau gue ekspektasi film ini tuh gue ke tontonannya adalah Pearl Harbor sandingannya. Dari awal gue nonton perang udara kan yang sedemikian rupa ya kan. Tahu-tahu pas gue nonton gue excited nih pertama-tama nih kan, wah mantep nih film Indonesia bertemakan perjuangan, dan menurut gue pionir nih ngangkatnya angkatan udara nih. Biasanya kan selalu angkatan darat karena kita dari dulu juga angkatan darat ya kan. Begitu gue liat film ini, weh, taunya Fani darat cuy ya kan. Gimana nih? Ya kan kagak, lu pilot tapi jarang terbang, banyakan drama di darat coy, gue bilang. Jadi maksudnya gue agak kecewa, maksudnya film ini keren sih sebenarnya, ada idenya gitu kan, ada konsepnya bagus gitu kan, tapi sayang kemasannya sih. Iya, lu bicara perang di udara tapi lu malah dar di daratan. Bro. Yang di pesawat tuh yang banyakan di udara itu adalah ketika kita dibombardir, itu pun terbangnya cuman lewat aja tuh pesawat, tahu-tahu jatuh bom gitu. Bom kayak gitu ya. Makanya ini mungkin yang kentang lu di sini kali ya. Iya, dan juga yang pas adegan terakhirnya itu di ending itu yang dia bombardir 3 kota itu, Semarang, Salatiga, Ambarawa itu kan cuman angle tampak depan si pilot sama kopilotnya doang. Iya, benar. Iya, nah kalau kita ngomongin masalah sering terbang gitu kan, sebenarnya di opening di awal film ini kan si Sigit terbang, tapi sebelum Sigit terbang itu Sigit lagi di pantai sama si Asih. Iya. Ngelihat pesawat terbang, terus langsung masuk ke plung di atas pesawat terbang, tahu-tahu Sigit yang naikin pesawat terbang, tiba-tiba diserang sama Belanda. Sebenarnya ngelek ya. Iya gak sih? Iya kan, bingung kan lo. Frame-nya ngelek ya. Iya, frame-nya dari Sigit di daratan di pinggir pantai ya masih, tiba-tiba pesawat lewat, tahu-tahu masuk ke adegan si pilot bawa pesawat terbang. Nah, si pilot itu ternyata si Sigit. Iya, padahal baru jadi angan-angan. Iya. Maksud gua gimana ini? Apalagi dia cuma jadi kadet kan. Iya. Masih pakai. Ya makanya kan dia sempat dibilang dia pesawatnya jatuh karena ditembak sama Congor Merah. Iya, pesawat Belanda. Tapi yang jadi catatan gue sih malah gue nyatet jenis pesawatnya ya. Iya. Kayak misalkan pesawat Hayabusa, Pangdip, Hayabusa. Pangdip bekas Jepang kan. Kalau Pangdip itu kan pesawat heavy bomber. Iya. Dia yang bisa ngangkut bom seberat 1 ton. Terus pompa bensinnya yang diambil juga pesawat bomber tapi yang light, yang ringan. Yang Pangdip 1. Partnya mungkin masih cocok kali ya. Masih cocok mungkin kali ya. Gua nggak ngerti sama-sama Pangdip. Itu kan masih pesawat bomber. Nah, teman-teman kadet ini kan akhirnya karena pesawat Pangdip ini nggak bisa dijalankan karena pompanya rusak, berinisiatif untuk membuat operasi khusus sembunyi khusus itu mengambil pompa bensin yang ada di kali sisaan pesawat jatuh lah, itu pesawat Jepang juga. Pesawat Pangdip 1 yang dikurung tuh Pangdip 2 yang disembunyiin itu. Yang di hanggar buatan gitu. Nah, menariknya dari masing-masing kadet ini emang dibikin karakter. Yang satu bucin banget kan sama ceweknya, yang satu pengen perang banget, yang satu strike banget sama atasan tuh, yang si Mul itu, yang si Har yang strike tuh Har. Yang si bukannya dia tuh yang Mulyono bukan? Yang dia
apa namanya pas mau dihukum dia bilang dikeluarin dari apa? Itu Aji. Ya Aji dikeluarin kan. Maksud gue yang mau hampir dikeluarin kan. Iya, maksud gue yang orang terakhir dihukum itu kan dia yang nentuin tuh hukumnya apa. Oh iya Simul itu Simul. Itu dia strike banget tuh. Iya dia strike. Tapi dia bantuin temen-temennya ketika temennya lagi operasi. Tapi alasannya nyari bambu, ya, Mul yang nolongin. Iya kan sistem tentara kan gitu, satu kena semua daripada gue juga kena. Tapi maksud gue jadinya friendshipnya buat mereka kadet kan satu angkatan ya. Iya. Itu saling bantunya kelihatan. Terus yang kerennya adalah meskipun lo katakanlah di film itu ada perselisihan di antara Aji dan Mul gitu kan. Tapi pada akhirnya ya Mul tetap jadi komander mereka yang iya kan? Yang menyemangati si kadet supaya ayo kita turun perang. Iya benar. Itu yang jadi misalnya lo di antara teman lo punya berselisihan, lo berantem, lo baku hantam, ya kan? Terus lo menerima masing-masing itu dengan lapang dada aja sih udah. Ya, dan kita punya satu goal yang sama, satu misi yang sama, satu visi misi yang sama. Itu gue suka friendshipnya di area-area situlah. Cuman ya balik lagi memang gue paham sih karena keterbatasan waktu kali ya kan. Kalau di dalamin karakternya satu-satu ya memang bakal jadi film yang lebih dari 2 jam kali ya. Ya sebenarnya CGI-nya sangat disayangkan ya karena CGI dalam film ini menurut gue ya memang sangat disayangkan, tapi paling tidak adalah CGI yang sudah lebih baik lu dibanding filmnya Dario Sinathrya yang tentang perjuangan, gue lupa judulnya apa itu. Itu gue pikir CGI-nya udah lebih baik dibanding itu. Meskipun cuma 15% lah dari keseluruhan film di film ini gitu ya CGI-nya, tapi lebih baik dari bagaimana dia ngambil gambarnya, dari bagaimana dari dia sip pesawatnya ya, ini miskin angle terbang. Sih sebenarnya. Ya mungkin waktu terbang ya. Kalau gue ya, mandangnya miskin angle tuh. Iya miskin angle pasti karena lu bicara tadi balik lagi lu bicara perang udara tapi banyak kan di darat kan alias perang di darat gitu. Iya. Ketika di udara ya angle-nya cuma di depan doang. Ya, udah gitu pas dia jatuhin bom, ada nggak sih lu lihat meledak? Enggak, tiba-tiba meledak. Bomnya dilempar nih dari co-pilotnya. Nggak ada tuh adegan bom jatuh, dus meledak nggak ada, tahu-tahu udah kebakaran aja. Langsung meledak. Itu memang makanya itu balik lagi itu film kentang ya. Gue pikir mungkin terbentur kali ya, ini investor juga investor kentang kali. Jadi dia nggak mau ngeluarin duit banyak ya kan, makanya tadi gue bilang ini film yang punya ide bagus, konsep bagus dan historical moment yang menurut gue wah banget, tapi pengemasannya kentang karena gue yakin banget kalau misalkan investornya atau jangan investor lah kita bilang, dana dari untuk pembuatan film itu besar gitu. CGI-nya pasti bagus, itu lo bakal tampak. Bayangan gue balik lagi perang-perangan di Pearl Harbor tuh kan lo yang filmnya Pearl Harbor Hollywood punya kan. Gila itu gimana 2 pesawat ngalahin sekompi pesawat Jepang sampai balas dendam. Itu perangan pesawatnya benar-benar kita kelihatan pelabuhan tuh pesawat manuver tegangnya ada macam tegangnya dapet ya kan, dan benar-benar ketika bombardir pun dar-der-dor api segala macam ledakan itu nggak kentang bro tadi. Nah makanya film ini gue pikir anjir kentang banget sih. Lo mau bikin drama perang juga enggak, lo mau bikin drama nih pertama lewat kisahnya percintaan dan persahabatan dan lain-lain nggak nyampe menurut gua ya, meskipun oke lah gue tadi apresiasi di bagian friendshipnya. Lo mau bikin drama peperangan pun tadi gue bilang nggak dapet perangnya. Atau mungkin karena apa sebenarnya kan ini kalau menurut gua ya goalsnya dari film ini kan ya bagaimana nunjukin si kadet-kadet ini semangat kadet. Iya, mereka yang melakukan serangan itu kan pada tanggal itu kan. Nah, karena tadi si Parjo bilang tuh karena mungkin dananya terbatas, jadi kemasan yang lainnya itu dilebihkan di peran dan di dramanya untuk menutupi kekurangannya itu. Ya, kalau gue bilang sih, gue bilang ya kayak begitu. Soalnya sekarang lihat deh yang siapa sih yang Aji mimpin untuk misi yang tadi lo bilang tuh ngambil pompa bensin tuh pompa bensin. Iya, pompa bensin di saluran bensin. Iya. Kan dia sempat ke gap tuh sama Londo. Iya kan? Ini nih. Iya kan? Ini lucu ini. Iya, yang ada adegan granat jatuh ke air lah, terus ya pokoknya mereka berhasil lah yang pasti kali itu ngalahin tuh Belanda. Terus pada akhirnya mereka ke jalan keluar, tiba-tiba dicegat sama orang Belanda yang jongkok ngumpet di balik tembok jembatan, tau gak lu? Nah tiba-tiba itu kan rame tuh ya Belandanya ya. Wah mati nih, udah mati gua bakalan kena nih, kelar nih film. Tiba-tiba muncul kan pahlawan nih.
Ntar dulu, terusin dulu sebelum muncul pahlawan gimana dulu tuh? Iya kan dilucutin tuh senjatanya semua, pokoknya udah hampir mau ditangkap deh sama tuh Belanda. Nggak lama kan di jembatan muncul Sudirman. Panglima. Iya, Panglima. Terus tiba-tiba pas dia ngapain, angkat tangan atau gimana? Angkat tangan kan disuruh angkat tangan. Angkat tangan. Sudirman angkat tangan. Iya, angkat tangan, tiba-tiba di belakangnya udah rame. Dan tiba-tiba muncul dari belakang orang Belanda. Iya. Itu gue yang paling lucu adalah itu, coy. Kalau orang yang di belakang pohon, di belakang mereka orang tuh yang lagi pada dikepung, yang di atas pohon gitu, masuk akal. Itu masuk akal menurut gua karena oke lah taktik Sudirman itu terkenal dengan perang gerilya dia gitu kan. Tiba-tiba di tengah-tengah orang Belanda. Tiba-tiba di tengah orang Belanda, cuy, gua bilang kayak Looney Tunes, cuy. nih orang dari mana? Itu menurut gua ya nggak tahu lah, maksud gua artinya memang film ini kan dramanya komedi perang ya, mungkin disitulah sisi komedinya mungkin ya, tapi nggak ada komedinya sebenarnya. Saat itu menurut gua adalah menampilkan kegagalan. Kemasannya kok jadi komedi, nggak sengaja jadi komedi. Iya, maksud gua itu scene itu adalah menampilkan kegagalannya dari Panglima Sudirman gitu. Iya, tapi jadinya kocak gara-gara ada orang tiba-tiba twing dari tengah. Iya, di tengah-tengah orang Belanda nongol. Nah, berarti feeling gue dia manjat kali dari bawah kali ke atas, Bos. Iya kan? Jadi tiba-tiba muncul dia. Di otak gue gini, itu Belanda kan pada ngumpet nih. Iya. Buat ngejegat mereka berlima tuh. Berempat ya? Berempat. Nah, berarti si gerombolannya Panglima Sudirman nih lebih ngumpet lagi gitu kan dari si Belanda ini. Iya. Cuman maksudnya yang lucunya itu angle pas keluarnya itu. Iya. Buset tuh tiba-tiba ada di situ. Itu meskipun itu enggak jadi foreground ya. Itu kelihatannya di di blur kan, enggak. Cuman kan tetap aja di belakang lo kelihatan tiba-tiba muncul set anjing. Karena kan mereka baret merah semua kan. Di orang Belanda ini kan tentara merah baret merah itu atau tuh. Dia ngumpet di bawah tanah kali ya dari tadi ya. Makanya gue bilang kayak Looney Tunes. itu lucu sebenarnya gua scene itu ya oke lah, mungkin komedi yang terselip kali ya, tapi sayangnya adalah itu Panglima Sudirman, cuy. Panglima yang menurut gua taktik gerilyanya tuh menangin kita dalam perang agresi militer Belanda sih, entah satu entah dua gitu. Tapi di sini memang gua narik sejarah lagi sampai nurunin tentara baret merah. Tentara baret merah itu yang akhirnya melahirkan tentara Kopassus. Iya. Itu makanya itu gua teliti, tentara baret merah ternyata diturunin 160 waktu ada agresi militer pertama, 160 pasukan untuk personel pasukan. Ya oke, terus lanjut. Untuk menjalankan misi itu sendiri kayak gitu. Iya. Berarti artinya di situ digambarin si Panglima Sudirman nih untouchable lah ya di hutan lah ya. Iya, makanya kan main. Gerilyanya Sudirman kan ini memang susah banget dibaca sama Belanda sama Londo. Sama Londo karena gerilya ini bisa sukses memang karena kekompakan dari masyarakat sendiri sih. Iya. Soalnya kan mereka ketika bergerilya harus ada sokongan dari masyarakat publik untuk nutupin mereka, cover mereka, backup, ngasih makanan di dalam hutan. Jadi kan makanya perang gerilyanya si Sudirman ini sukses karena semuanya bersatu padu satu tujuan. Ya bahkan Presiden Soekarno juga berharap penuh sama dia kan ketika dia melakukan gerilya itu kan. Iya. Tapi ada adegan inget gak yang salah satu penerbang pilot, siapa lupa gue namanya, yang dia dituduh berkhianat, maksudnya yang dia kasih Kardi yang dia pilot kasih informasi ke Belanda kalau di sini lo letak ini itu untuk itu. Menurut lo seru apa enggak itu cerita? Apa cuman bumbu aja? Mungkin bumbu aja. Tapi gue ngelihat cerita itu agak menarik ketika bapaknya mengetahui, karena bapaknya mengetahui, lu tahu bapaknya Kardi kan? Tahu yang tiba-tiba minta tolong di dalam hutan, saya dikejar Belanda, saya mau ke Maguwo, ngapain Pak? Saya mau ngasih tahu orang-orang Maguwo kalau Kardi itu berkhianat. Anak gue berkhianat. Iya tahu gue, yang ditotok ketemu gerombolan si Asi kan. Iya. Nah, itu kan sebenarnya udah mulai enak sebenarnya tuh di situ tuh. Kalau ini jalan ceritanya karena bapaknya mau menyelamatkan tentara angkatan udara di Maguwo, satu anaknya berkhianat. Dan yang gua makin bingung lagi tuh ketika dia kan sempat ribut sama si Har tuh.
Yang ketika ketahuan masih Har kan, kalau dia berkhianat terus pukul-pukulan segala macam, akhirnya si Har ini misahin diri untuk nyelamatin Pangdip 2. Yang di hanggar. Yang dia akhirnya nyuruh teman-temannya untuk ngeluarin itu, tapi telat. Dibom kan tuh Pangdip 2 kan. Nah si Kardi kan balik lagi nih. Iya kan, nyelamatin teman-temannya yang pada akhirnya dia juga mati. Yang dia meluk si Mul tuh. Yang udah kebakar lah, kena bom yang dari atas itu. Nah terus emosionalnya gue lagi tuh ketika misalnya bapaknya ditanyain, bapaknya nanya apakah benar anak saya berkhianat. Itu terus, yang di akhir dia. Iya, si Har kan belain. Maksud gue lo ngapain belain gitu, kan udah bilang aja iya gitu, emang anak lo emang pengkhianat. Soalnya mungkin si Har itu di film itu ngebelain si Kardi karena dia udah nyelamatin Mul dan teman-temannya. Cuma kan tuh nggak sebanding sama hancurnya Maguwo cuy. Iya, hancurnya Maguwo, pesawat pada hancur semua gara-gara Kardi. Gara-gara Kardi. Itu kan iya dramanya begitu sih emang. Iya, cuma jadi kocak aneh. gitu. Kak, lu yang lebih aneh adalah ketika si Kardi sama si Har ya yang berantem kan, pertama mereka berantem nih, dak kan. Terus pada akhirnya si Har ini kan mau balik ke hangar yang ada Pangdip. Iya. Terus kan lu ngapain ke sono? Scene ganti nih kan ke dalam si orang-orang lagi selamatin Pangdip kan. Ya kan? Tiba-tiba dia muncul di situ, Bos. Nggak ada proses larinya, nggak ada. Gua nggak tahu tuh, jadi gua nggak dapat bayangan seberapa jauh nih si Har sama si Kardi lari, ya kan? Mereka berantem tuh udah di mana? Tiba-tiba ada di pangkalan lagi, ini ninja nih gue rasa dia pada nih. Anjir itu keren coy menurut gue. Cepet-cepet banget ya. Iya cepet. Iya itu the flash pada tuh lari itu. Makanya gue pikir ini emang ya kurang-kurang sih di sini. Atau ya kurang-kurangin lah yang begini maksud gue. Ya makanya tadi gue bilang apalagi pas tiba-tiba si Sigit kan hancur tuh, maksudnya dibombardir nih. Oh pas di hanggarnya Pangdip. Ya pokoknya kan dia balik lagi tuh. Yang ketusuk bambu kan. Iya. Terus tiba-tiba kan udah jadi biasa, cepet banget sembuh kakinya. Dia superhuman coy. Itu pas didatangin sama si Asi yang pas bulan pengungsi nyampe ke sana ke Maguwo. Tiba-tiba melek-melek dari jauh ceweknya datang gitu kan. Nah itu gue bingung tuh, tiba-tiba ceweknya datang, gimana ceritanya? dia kan pas mau diangkut ya kan nama Satpol PP, dia melarikan diri bro. Nggak, maksud gue pas dia mau dievakuasi kan dia yang sama babenya si Kardi kan mau ke Maguwo. Nah cuman sebenarnya ini si tokoh Kardi ini bener sih jadi pertanyaan, ini tokoh yang bener atau tokoh yang apa bumbu aja? Bumbu aja. Soalnya tokoh Kardi sih gue rasa nggak tahu, feeling gue adalah fiktif karena agresi militer Belanda pertama itu adalah memang inisiasi dari Belanda yang mereka langsung menyerang kita melanggar perjanjian Gaza tadi gitu loh. Dan kita counter lewat tadi. Soalnya maksudnya Bandara Maguwo ini memang dibombardir terus-menerus gitu. Iya. Faktanya emang begitu, cuman faktor ada pengkhianatan atau enggak gua nggak tahu. Iya. Karena memang Belanda menitik beratkan wilayah-wilayah yang penting itu harus dibumi hanguskan. Karena bandara-bandara tuh dibom-bomin. Karena di tahun itu kita tuh cuma punya 3 landasan bandara coy. Ya kan, 1 Maguwo, 2 di Cilitan, ya kan, yang sekarang jadi Halim. Maguwo kan sekarang jadi Sucipto kan. Yeah. 1 lagi itu yang di gua lupa lagi daerahnya tuh. Tapi dulu kita punya 3 bandara. Di Jawa semua atau saya kan Cililitan kan Jakarta. Enggak, maksudnya di Pulau Jawa semua. Ya di Pulau Jawa maksud gua. Itu konsentrasinya di situ. Dan maksud gua ya kalau lo bilang jauh Belanda nargetin bandara udara ya karena kita punya itu, dan itu bandara militer gitu kan, ya otomatis jadi target dong. Sama kayak ketika kita nyerang Ambarawa, Semarang, sama 1 titik lagi mana tuh yang diserang sama Salatiga. Iya kan? Ya karena itu adalah pangkalan, wajar dong kalau kemudian jadi titik serang. Nah, lepas dari karakter si Kardi ini ada atau tidak, apakah dia karakter fiktif yang membuat bumbu aja, ya gue pikir ya wajar aja kalau saya nggak kalaupun dia nggak ada, menurut gue ya udah memang Belanda menyerang aja gitu loh. Di realnya gitu. Kalau di film ya mungkin bumbu atau apa ya silakan aja, menurut gue nggak ada masalah. Tapi balik lagi mungkin perannya si Kardi ini adalah untuk menampilkan bahwa zaman-zaman itu tuh banyak juga cepu coy yang dari orang kita sendiri gitu loh. Bisa. Kayak gitu, penggambaran aja. Tapi di sini sih gua ngelihat kayak bikin desa-desaan yang di pinggir laut tuh lumayan keren juga sih. Settingnya. Itu niat coy. Niat itu niat coy. Dan
di scene itu DOP-nya juga bagus sih menurut gue. Bagus. Iya. DOP ya. Dan beberapa pas pergantian scene atau apa aku bilang DOP-nya boleh juga sih. Positif sih menurut gue DOP-nya bagus. DOP-nya bagus, cuman ya CGI sebenarnya CGI yang disayangkan. Ya itu kan apalagi pas nempel-nempel karena api sama asapnya itu. Gini gue mengharapkan ketika kita counter attack pangkalan Belanda tuh, ini kan film yang serangannya habis-habisan gitu ya. Apa sih, suicide mission ya kan, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya misi bunuh diri lah ya kan. Ini kan misi bunuh diri, dan gue harapkan dan misi ini kan memporak-porandakan pangkalan militer Belanda. Soalnya nggak sampai memporak-porandakan, maksudnya ini kan menyerang aja. Iya kan, gue berharap tuh kayak Belanda pada akhirnya kan mengakui juga kan eksistensi Indonesia. Nah ini kan berarti kan titik poin gitu loh bro, iya kan, checkpoint lah. Iya, soalnya kan gue ngarepin tuh ketika dia nyerang itu ya taruhlah kayak Jepang nyerang Pearl Harbor di film Pearl Harbor gitu kan, bener-bener dar der dor, dan diliatin dar derornya, bukan cuman ini bomnya berat, oke sih lu masukin kaki saya kram, unsur komedi, tapi menurut gue itu jadi satu hal yang nggak penting malah di film. Udah lu nyerang, lu serang, dar der dor tuh, jatuhin tuh bom tuh barang ya kan, pangkalannya meledak, jetnya hancur, selesai tuh barang. Kita ngelihat di situ penggambaran, wah kemenangan Indonesia. Ada satu scene yang miss menurut gue, ketika bom itu meledak tuh nggak ada. Dia cuma megang, ngelempar, toto kebakar. Iya, itu maksud gue. Jadi lu nggak dapet feel kita menyerang Belanda, kita counter attack, kita ini harus banget kita menang, ini untuk eksistensi kita gitu maksudnya. Jadi ya datar aja sih gue nonton ya, sebagai penonton memang gue nggak berasa apa-apa. Iya, nggak berasa ada ketegangan bahwa lu lagi perang jatuhin bom atau enggak. Kagak. Ada. Makanya ketika lu masukin yang komentar-komentar jenaka atau scene jenaka dalam peperangan puncak, menurut gue ini nggak perlu sih. Jadi malah ngebuat film ini anti klimaks banget langsung. Tadi kita udah menyerang nih, Halim udah segala macam ya kan, udah menyusun serangan, kita udah berangkat, langsung jatuh menurut gue. Iya. Jadi nggak ada bro menurut gue, sayangnya di situ. Gue sebagai penikmat film, gue kecewa di perang puncak yang harusnya dar tadi gitu kan, banyak explosion, banyak ledakan, banyak apa, jadi ya udah gitu api sama asapnya tempelan kelihatan banget. Iya, CGI-nya masih makanya CGI-nya kurs banget. Iya, kentang banget. Sayang, padahal film ini punya tadi konsep yang bagus. Bagus banget kalau dari latar belakang cerita, sejarah historiknya dapat. Tapi ya kalau lebih difokusin kepada kadet ini, bagaimana semangat mereka merubah itu semua, tapi ya oke lah. Bonusnya ada di situ maksud gua, tapi ya kan di endingnya kan juga mereka kan yang difokusin kan. Iya, maksudnya mukanya asli kayak gimana sih kan kelihatan tuh. Terus mereka mau jadi apa, matinya kapan kan tahu. Iya, karir mereka sampai akhir. Karir mereka ya, kalau misalkan yang karir si teknisi sih mentok di sersan. Cuman kalau yang kadet ini ya bintang. Iya, bintang semua. Apalagi kan pas abis kejadian mereka bom itu dan dianggap berhasil kan sama pihak kita kan, langsung Soekarno nyuruh kan ngelaporin ke seluruh. Iya, ceritakan misi seluruh pasukan. Menambah semangat kita kan. Karena memang itu dalam catatan itu taktik strategi serangan itu sebenarnya nggak memberikan yang signifikan buat Belanda, cuman secara psikologis sama politis kedudukan kita tuh jadi nonjol. Iya kan, itu gitu loh. Tapi maksud gua balik lagi, gue tahu itu tidak memberikan dampak yang segitunya buat melemahkan Belanda. Tapi ayolah, kita lagi berhayal dalam film ini, kenapa nggak hayalan lo full aja gitu loh. Iya kan, kita lagi berhayal, anggaplah ini sebuah kemenangan buat kita, kenapa harus dibikin kentang, ya nggak sih? Sebenarnya sih banyak PH nih memproduksi film yang pengen banget gitu. Contoh deh kayak film Wiro Sableng deh. Itu kan full CGI ya, biarpun kerjasama sama Warner Bros ya kalau nggak salah. Iya. Cuman maksud gue, balik lagi di sini tuh mentok di dana. Artinya gini. Mentok di dana? Mentok di dana karena jaminannya film Indonesia yang dianggap laku itu apa sih? Film gitu loh. Kalau nggak horor dulu pas era zaman-zamannya gitu ya. Horor plus kayak gitu yang dianggap laku. Contoh kayak filmnya si ini deh, siapa yang Cina tuh, komika
yang sipit yang bikin film banyak. Jackie Chan. Aduh, toko sebelah. Terus siapa? Si ini. Ernest Prakasa itu kan juga bikin film tuh Teka-Teki Tika. Iya. Itu menurut gue film genre bagus, cuman ya balik lagi di sini rame nggak gitu yang nonton, kan pendapatan film kan dari bioskop cuy. Iya bener sih. Ketika sekarang gini nih, di bioskopnya ada 4 biji studio, 4 studio, film Indonesia 3, katakanlah 3 nih, yang satu film barat yang pasti laku, yang 3 mah ntar dulu. Iya benar. Iya, jadi si investor tuh untuk bikin film yang pol yang tadi lo bilang berhayal gini, pembuat film pasti pengen aja. Ya pasti ya. Duitnya ada enggak? Iya oke, maksudnya itu maksud gua itu ya jadi titik sayangnya di situ. Maksud gua tapi gitu apakah sebenarnya pembuatan film ini film Indonesia ya? Loh, sekarang buat pemenuhan kuota aja nggak sih? Soalnya kan politiknya zaman dulu ketika masuk film-film barat, film-film luar gitu kan, orang yang pemasoknya itu harus mendanai film lokal gitu. Misalkan lu masuk 10, ya udah lu danain 1 film lokal. Itu politik zaman dulu tuh. Apa sekarang masih berlaku atau enggak? Enggak sih, kalau udah Indonesia sih enggak kayak begitu. Kalau sekarang bebas aja udah, iya, bebas aja. Tapi bioskop itu punya ketentuan, memang lu nggak boleh dalam katakan 1 bulan itu filmnya luar semua, lu harus ada film lokalnya. Karena balik lagi support ya lokal produk. Iya, tapi kayak zaman dulu dong, misal. Tapi kalau support secara finansial gue nggak tahu. Tapi bioskop sendiri, setahu gue X1 itu, misalnya dia naikin film nih di beberapa bioskop gitu kan, serentak gitu. Dihitung kalau sebulan lo nggak mencapai target gitu, ditarik filmnya. Itu tuh yang bikin apa? Menurut gue ya sekarang lo marketnya nggak ada ya. Pelaku film nih, ya kan bikin film nih, jebret jadi nih naik ke bioskop. Yang lo harapin apa sih? Ya penonton beli tiket, lu tuh duit di situ. Iya, balik modal. Ya gimana ya, maksudnya kalau misalnya mau ngomongin gimana film kita bakal maju, muter-muter aja sebenarnya. Pasarnya juga nggak kebentuk di sini untuk film-film lokal. Gua nggak tahu ya, tapi apakah film perjuangan itu memiliki animo yang besar nggak ya? Gua harusnya memiliki animo yang besar kayak zaman dulu gitu. Tergantung arah pemerintah itu mau kemana gitu. Bukan maksud gua arah pemerintah mau kemana, tapi ketika film Kadet 1947 gitu kan, setahu gua dia sempat jadi populer di Netflix, berarti kan memiliki animo yang besar, ya kan? Ya, karena penontonnya banyak. Kemudian film-film kayak Kartini, gue nggak tahu Kartini itu bagus. Kartini film bagus, gue suka film Kartini. Tapi maksudnya apakah dia kemudian berhasil mendapatkan kuota tadi yang lo sebut ya kan? Artinya nih film sukses lah gitu, sukses secara penarikan massa gitu kan? Ini kan film-film yang bertemakan kepahlawanan ya kan? Heroik. Terus kemudian filmnya si Darius Sinatria tadi, yang soal kemerdekaan itu apa itu sukses? Tahu gue animonya besar, tapi apakah kemudian nonton gitu? Kalau gue lihat film-film Indonesia itu tergantung, maksudnya faktornya banyak ketika orang-orang mau berminat untuk nonton film itu. Contoh misalnya kayak film yang dari bukunya Bumi dan Manusia, siapa namanya? Pramudia Tanur, itu siapa yang meranin, yang si Cowboy Junior siapa? Iqbal Ramadan. Kalau itu, oke. Dia yang peranin di saat dia lagi naik-naiknya. Iya. Gitu. Terus ditambah lagi siapa sih yang nggak tahu Pramudia gitu kan? Dan promosinya gembor-gembor 2 hal itu. Ini dari bukunya Pramudia ya, dan yang meranin Iqbal Ramadan. Mungkin beda cerita gitu kalau misalnya film Kadet ini promonya juga kayak begitu. Dan yang main juga tetap Cowboy Junior sih, Bima Arya. Siapa? Bima Arya. Bima Arya wali kota Bogor. Mohon maaf. Iya, malah pas kulihat kok kayak jadi Sakurta Ginting yang Kipli gitu kan pas kulihat. Iya, tetap Cowboy Junior, cuman bukan jadi jargonnya dia gitu yang dipakai. Mungkin itu kelemahan film ini, dia dari promosinya sama siapa yang dimainin mungkin kurang, jadi nggak narik orang gitu. Si pemeran aslinya juga itu film layar lebar pertama dia di film ini coy. Siapa? Si yang cewek itu, yang ceweknya yang jadi Asih. Iya, Asri lagi Asih. Lawan Menesi Sigit. Oh, itu film perdananya. Film perdananya ternyata kalau nggak salah. Ya, bukan film perdana, film layar lebar perdana dia di film ini. Cakep sih. Kalau sinetron gue nggak tahu lah ya, cuman gue nggak pernah ngeliat dia di sinetron. Nah iya, maksud gue bilang tadi ini film layar lebar pertama dia.
kalau nggak salah ya. Ya, coba misalnya kalau kita lihat kayak film-filmnya siapa tuh yang main dia mulu tuh. Siapa? Artis lokal kita yang Reza Rardian. Filmnya biasa aja, ceritanya maksudnya bukan yang wah gimana, cuman kalau orang taunya dia pasti bagus nih. Pola pikir udah sana. Berarti siapa yang main? Iya, di sini tuh begitu, ngeliatnya begitu kalau gue lihat. Jadi kalau ngomongin nasionalis lah, film perang mah udah nggak kepake. Siapa aktor ya? Aktornya siapa kalau kacamata gua? Habibie Ainun cakep nggak tuh film? Ya, maksud gua secara bukan secara pengemasan tapi secara balik lagi secara pendapatan, secara tiketing. Nah, belum tahu tuh, kita belum riset tuh. Coba nanti kita obrolin aja itu. Gitu, kalau gue sih kata gitu. Ya balik lagi ke film ini bagus sih. Film ini bagus. Idenya bagus. Iya, mentok di ide aja udah, kemasannya enggak. bagus. Kemasannya bukan enggak. Dapat penghargaan kok. Menang award 2. Ya lumayan lah ya. Film terbaik sama sutradara terbaik. Ya oke lah. Itu yang milihin siapa ya? Ya tapi oke lah, masih menang 2 gitu daripada enggak sama sekali. Iya, appreciate gua sama film ini cukup oke, karena lo bisa berani untuk bawa sejarah, terus bisa ngebuka kepikiran sampai temen gue bahkan bini gue sendiri gitu ketika ngeliat ini tuh anak Halim tuh nama orang ya. Iya. Oh ya, jadi gitu. edukasinya edukasi. Ini ada Ade Sucipto, Ade Sumarmo kayak gitu-gitu. Ternyata itu nama orang semua. Dan iya bagusnya di situ mengenalkan tokoh-tokoh nasional kita. Iya, karena udah terlampau jauh masanya ya antara kita sama zaman perjuangan. Gitu. Gitu. Jadi masyarakat perlu diedukasi lagi bahwa nama-nama ini adalah nama pejuang. Iya, perjuangan. Bukan cuma sebatas nama aja, Bol. Iya, punya andil dalam perjuangan Indonesia. Iya. Iya, itu gue kaget gitu, gue ketawa di situ. Oh, Halim nama orang ya. Siapa yang menurut lu? Iya, dan film ini mengenalkan bahwa ada juga perang udara di Indonesia gitu. Zaman-zaman itu nggak cuma kita perang di darat aja, tapi perang darat, laut, udara tuh semua digempur-gempurin gitu loh. Iya kan? Iya, bahkan gitu. Karena selama ini kan kita perang darat di Ponorogo. Iya, itu kan efek Orde Baru cuy. Kita perang bahkan darat. Pas era abis pasca proklamasi itu kan ternyata yang tinggi, yang besar di kita kan angkatan laut dan sama angkatan udara sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi sejarah, agresi militer 1 itu gimana sih, maksudnya masyarakat dunia luar gitu melihat Indonesia itu posisinya seperti apa sih dong? Iya kan ada beberapa negara yang udah mengakui kita, termasuk negara-negara yang waktu itu yang melatar belakangnya KTT Asia Afrika. Terus karena adanya persamaan nasib kan di juga kan. Nah ketika udah kita mengproklamirkan, kalau nggak salah negara yang pertama itu Mesir, yang udah mengakui kita. Terus ada beberapa negara sahabat ya, termasuk Palestina. Belum deh. Pokoknya intinya udah banyak deh, tapi udah diakuin kok kemerdekaan kita. Cuman karena memang si kita tadi lo bilang Belanda nih nggak mau rugi, masih kayak masih ya udah lo merdeka, cuman yang gua udah bangun selama ini gue pengen selamatin gitu. Itu aja sih, makanya kan dia sampai 2 kali yang agresinya itu gitu. Tapi balik lagi, kita pas merdeka itu dukungan dari dunia luar emang nggak ada. Cuman kontak-kontak pribadi aja gitu, kayak Halim kalau nggak salah dia ngambil obat-obatan apa di Singapura atau Thailand gitu, support senjata gitu. Oh iya. Emang sedikit gitu. Belum secara de facto de jure. Tapi waktu tanggal 29 Juli 1947 ini itu kan sebelum tanggal itu terjadi itu kan. Siapa? Adi Sucipto kan digantikan sama Halim. Ya, di Maguwo. Di Maguwo. Ya. Itu sebenarnya ada misi. Si Adi Sucipto ini ada misi. Iya. Itu kan ngambil ini kan, apa medis kan? Jadi gini, kalau keterangan dari TNI AU yang gue baca, dia itu Adi Sucipto sama Adi Sumarmo itu ditugaskan ke negara mana bawa emas 20 kg untuk ditukar sama senjata. Tapi gagal operasi itu. Ketika pulang di tanggal 29 Juli, di tanggal yang sama, ditembakin sama tentara Belanda juga, pesawat Belanda. Dan mereka wafat di situ. Jadi
gugur dalam tugas hitungannya. Jadi mendingan tuh mau gua nggak usah dikosokin waktu itu ya. Iya kan? Dari di situ dong dia berarti. Iya kan, seenggaknya lebih rapi aja. Kok gitu. di ending filmnya pun si Halim ya kalau nggak salah kan tugas jual beli ya kalau nggak salah ya. Enggak, dia nggak bertugas, dia bertugas megang Maguwo. Oh iya, enggak di ending tuh ada yang gue lupa, udah skip. Apa di ending siapa gitu yang Tapi endingnya sedikit lucu sih. Yang ngumpetin pesawat, tiba-tiba ngumpetin pesawat. Kadang-kadang suka shot-shotnya tuh kayak si Asih tahu-tahu di belakang hormat. Iya benar. Si Asih ngapain di belakang, harusnya mendingan. Iya pas ngumpetin pesawat kan doi ada tuh yang mereka pada baris tuh. Iya. Terus dia di pojokan anjing gue kayak juon ya. Doi penampakan. Ini film horor apa ya? Penampakan di situ boy. Iya, maksud gue yang setahu gue nih untuk apa namanya tuh pesawat disembunyiin, yang tahu dia orang nih. Iya. Yang sampai orang sipil pun tahu tempat tahu Asih ketangkap terus ditanyain kan. Iya, bisa bocor. Iya, bisa bocor. Dia enggak ada mental untuk jaga rahasia kan. Asih enggak ada di sini tuh pun masih cakep ya. Sebenarnya Asih masih enggak ada masalah gitu. Enggak, kondisi pertanyaan jadi kenapa harus ada dia? Kondisi di harusnya kan wilayah militer itu kan harus bersih steril dari sipil ya, iya. gitu kan. Kenapa? Ada orang dalam cuy. Ordal. Sigit. Iya. Naracap berdua ya kan. Cuman lucu aja kayak scene kayak tadi gua ulang lagi tuh. Tiba-tiba si Asih naik. Shot naiknya aja enggak ada. Iya. Tahu di atas. Tahu-tahu di atas. Nah, lu inget gak yang pas Simul ngecek ada chat di atas pesawat Pangdip yang di hanggar tuh, yang ditandain kan dia minta bantuan orang tuh yang buat naik pundaknya terus untuk naik. Nah nih Asih tiba-tiba Spiderman doi tiba-tiba nggak ada yang bantuin, tau naik ke atas gitu. Iya itu juga lucu sih. Iya banyak sih apa Asih bisa terbang atau loncatan dia tinggi kali bro. Wah. Abas nggak ada tangga kan. Iya. Anjir lucu. Iya makanya tadi di awal gue bilang film perang cuman di film layar lebar bernuansa FTV, makanya gue bilatnya. Kalau FTV kan hal yang nggak masuk di akal dia akalin kan dimasukin kan. Iya kan. Iya yang namanya tukang gorengan ganteng cuy. Iya. Tiba-tiba ketabrak mobil cewek cakep gitu kan, kayak gitu-gitu loh maksud gue. Iya sih. Yang nggak masuk di akal gitu, yang jauh dari tukang gorengan nggak boleh jelek bro. Nggak boleh ganteng. Kalau ganteng ayam nih. Aduh. Ya lucu. Ya tapi memang jadinya drama perang komedinya dapat. Sebenarnya nggak komedi Gue bingung komedinya kayak nggak sengaja komedi kan lu bilang. Nggak sengaja komedi sih jadi. Kalau betul di skrip aja kan udah jelas kaki saya kram. Ya masa kagak ada di skrip gitu, pasti ada kan di skrip. Tapi dia ngangkat 1 ton bom mungkin 400 kilogram tuh. 400 kilo. Itu kan satu bom yang iya. Kaki saya kram. Bawah apa bawah? Gelap. Enggak tahu. Gelap. Itu konyol ya. Itu kan pasti ada di skrip. Artinya memang film ini sedikit banyak ada unsur komedi ya, meskipun menurut gue. Atau lagi. Sambil bawa pesawat, lu lihat gak ada adegan dia bawa senter. Emang nyampe lu senter ke bawah. Oh iya. Tapi kalau center itu memang secara real bermodalkan center ya intinya. Itu sebenarnya center buat ngelihat peta gitu. Iya, gue nggak tahu maksudnya ini tapi kalau center yang di itu memang kalau gue baca memang center itu ada gitu loh. Mereka bermodalkan seminim mungkin. Cuman harusnya ketahuan dong sama Belanda kalau pakai pencahayaan gitu. Betul, dan bener kata Odong juga ya, senternya nggak buat nyenter luar juga. Lu lagi di angkasa bro, pakainya center yang beda, bukan center tangan kayak buat ronda ya kan. Tapi adanya sosok ini ngebantu sih di film ini. Si Fajar Nugrah tuh jadi apa deh ya? Kaput kalau nggak salah ya. Kaput. Yang dia kan soal komedian kan. Yang saya tuh ngera darah penerbang pak, ya kalau nggak cendol apa gitu dia bilang ya kan. Ini tukang ubi gue lupa lah. Oh ini tukang peres tebu apa? Iya. Masa depan saya udah jadi ketentuin antara tebu atau cendol. Iya di situ juga termasuk kalau kata-kata gue. Kata-kata dia itu gue bilang cukup nyindir keadaan saat itu sih gitu loh. Kalau nggak ada darah apa gitu loh. Nggak ada darah ningrat lah ya. Iya bisa jadi. Soalnya kan gue paling kesel banget sebenarnya sama
senior mereka tuh bener-bener banget yang udah jadi itu. Tapi songong banget sih. Berarti lu kebawa dalam dramanya, Bos. Film itu sukses berarti bawa dramanya. Iya, enggak maksud gue karakter yang dibuat gitu loh. Karakter yang dibuat sama siapa? Si Chico Kurniawan jadi apa tuh dia? Yang jadi Dul. Jadi jadi Dul. Emang dia kelakuannya ada aja gitu menurut gue. Emang perannya kayak begitu perannya gitu. Selalu begitu sih dia. Lagi jalan lah kaki makan binatang gitu kan. itu yang scene yang benar-benar nggak ketebak tuh kalau kayak gitu-gitu tuh. Terus dia kan ternyata yang dia tuh di notice sama siapa yang kumisan tuh. Si Wahdah Wafda Saifan menjadi Sutarjo tukang bongkar pesawat. Dia tuh sama dia tuh kalau megang barang pasti jatuh. Oh iya. Iya kan makanya udah jangan kasih dia pakai pistol kan. Terus pas baru yang dijatuh itu pistol ya kan, terus yang lempar granat. Iya. Udah dibuka pakai nyemplung ke air gitu. Tuh bisa bongkar nggak bisa masang. Itu pas pertama deh. Gue percaya dia nih, dia bongkar bisa masang walaupun nggak bisa masang ya. Tepat. Dia bilang tapi dia tepat. Emang cuma buat bongkar doang. Nggak perlu masang. Jadi itu ibaratnya pemeran bantu ya. Iya, pembantu. Justru lebih oke mereka kalau kata gue mah. Nah, iya. Untuk selain si Mul sama si Aji ya. Nah, Har sama Sigit nggak penting menurut gue. Iya sih. Tapi itu tokohnya mereka sih masalahnya. Cuman mungkin pendalaman. Iya, itu dia maksud gue bukan nggak penting orang yang maksudnya nggak penting pendalamannya kurang ketimbang pemeran pembantunya. Tapi kenapa si Kadit ini nggak dijadikan sebagai tokoh pahlawan ya? Padahal dia kan salah satu pelaku, maksudnya pelaku sejarah jatuhnya. Mungkin nggak mati, Bing. Lah semuanya mati kali. Enggak, dalam saat itu. Ketika kalau mati kata gue gini pahlawan. Enggak, maksudnya dia kan udah pelaku sejarah. Maksudnya walaupun mati atau nggak mati dia pelaku sejarah harusnya dapat penghargaan. Oh, kalau nggak salah untuk lo dikategorikan sebagai pahlawan tuh syaratnya banyak, Bing. Apa tuh? Lupa gue, pokoknya ntar kita bahas deh. Pokoknya untuk kalau kita kan buku-buku di sejarah dulu SD kan ada tuh sejarah siapa, Imam Bonjol kayak apa gitu. Nah itu ada kategorinya untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Tapi mereka tetap disebut pahlawan. Gue yakin kok mereka juga dikubur di taman pahlawan. Tapi untuk dijadikan pahlawan nasional tuh misalkan nama jalan, bandara juga. Bandara Halim kan tuh wah banget itu. Atau nggak bandara-bandara baru tuh masukin lah nama-nama kadet itu. Mereka juga pelaku sejarah yang memang mungkin abis film ini kali pada melek, mungkin abis film ini. Bisa jadi. Karena jadi ketokohannya makin keluar kan. Oh ternyata ada nih kadet yang bernama ini. Ibaratkan ya kan? Waktu itu kan anak-anak kemarin sore gitu Bawa kencur. Iya. Ternyata mampu. Punya semangat juang yang wah, ya kan? Bahkan mereka belum lulus sekolah penerbang lah, kan masih belajar, tapi ternyata punya semangat yang keren. Bisa jadi mungkin bandara-bandara baru pakai nama. Sekarang gini, kita lihat lagi kalau ngomongin sejarahnya, detailnya dapat dari mana ya? Kalau feeling gua murni dari TNI AU. Iya. Secara historis detailnya. Ini soalnya kan kalau gue lihat ya tokoh-tokoh di situ selain kadet-kadet yang selamat, orang-orang yang dianggap pahlawan pada meninggal semua, makanya pada wafat semua. Jadi sumber sejarah dari mana? Sumber sejarah sih pasti dari catatannya TNI AU ya. Pasti, soalnya kan dari film itu sendiri didukung sama TNI AU. Tapi ada kemungkinan yang diperbolain gak sih? Mungkin kalau memang kita ngomongin masalah film ya dong ya, pasti ada hal yang harus dihiperbolakan gitu kan. Bukan artinya hiperbola dalam sejarahnya ya, tapi dalam action tertentu. Misalkan cerita Asih itu sebenarnya ada apa nggak tahu kan kita. Atau yang tadi baik lagi kita sebut CP Kardi. Iya, Kardi. Yang cepu. Asih deh. Emang maksudnya dalam cerita aslinya ada atau enggak? Gua rasa fiktif. Cuman buat pemanis aja biar penonton menarik, menambah bumbu. Tapi ya. Nggak mungkin di dalam bandara militer ada sipil perempuan lagi. Kondisi perang ya apalagi. Iya, kondisi darurat. Namanya sipil mah ngungsi, nggak ada cerita masuk ke dalam wilayah. Tapi bisa aja jadi penyemangat Ming buat semuanya. Ya dia pom-pom girl. Cuman nih, lu inget gak sih yang waktu siapa yang Tarjo lagi beresin pesawat satu hari sebelum berangkat, terus dia minggir, terus Pak saya Mas saya minggir dulu,
tanpa sebab alasan yang jelas. Iya. Tanpa alasan jelas. Minggir harus kirain minggir ngurusin pesawat yang lain. Diem aja. Anjing. Dan lo tau gak pas si Asri sama si Sigit di atas pesawat kan si dia kan ada di belakang si Sigit kan melihatnya itu kan tahu kan dengan wajah ketus yang karena prinsip dia dari awal kalau lu mau berjuang jangan lu satuin tuh karena percintaan dan itu lu berjuang fokus berjuang ya kalau lu mau bercinta ya udah lu di rumah karena kalau lu nggak fokus berjuang lu nggak akan dapet perjuangan ya gua sedikit banyak setuju sama kata-kata menurut gua ada benarnya gitu ya meskipun ya 50-50 lah tapi ya lucu aja ketika dia karena maksudnya saking antinya dengan drama percintaan kali ya. Jadi ketika ada orang di depannya langsung yang cynical gitu bilang anjir. Kagak gue sebenarnya sebelnya Tarjo ngapain nongkrong situ ngurusin pesawat yang lain harusnya. Kan pesawatnya yang itu badangan Sigit. Garu. Dia teknisi. Tapi Tarjo itu mantan batalion ke-10 ya di keterangannya itu. Iya kan. Berarti banyak kalau gue lihat tarik ke filmnya Serangan Fajar sebenarnya itu banyak kerjasama dengan angkatan darat juga kalau gua lihat dari film Serangan Fajar ya. Tapi Serangan Fajar itu memang tidak menonjolkan angkatan udaranya. Iya. Tapi kan itu kan sentimen dulu. Kalau sekarang gue yakin sih di film ini mereka coba untuk fair lah. Fair. Buktinya peran si Panglima Sudirman kan juga besar banget kan nyelamatin gitu. Tentara aja sendiri lah jelas lah yang tiba-tiba anak buah dia kan yang harusnya rutenya kemana gara-gara ketemu sama nih bocah jadi nganterin lagi pulang ya, meski dia nyuruh anak buahnya nganterin pulang gitu. Tapi gue suka kepikiran sama yang tiba-tiba tentaranya Sudirman nongol di tengah-tengah. Itu shot paling aneh sih janggal, lucu jadinya itu elemen lucu yang mungkin tidak disengaja, entah disengaja kita nggak paham juga maksud sutradara kan. Iya nyut. Di tengah-tengah. Itu aneh. Kalau aslinya mah digorok langsung. Iya, tapi emang di film itu ya berhasil lah kalau misalnya cuman itu tadi kemasannya aja. Cuma mereka tuh berhasil untuk ya ternyata kita punya struggle loh perjuangan, punya semangat juang yang untuk tinggi, mempertahankan kemerdekaan. Bahkan si Kardi pun yang dianggap pengkhianat juga masih dibela juga kan. Pada akhirnya berjuang bersama. Dan momen itu kan yang tadinya pada nyerah tuh. Iya. Ya kan, terus pas bapaknya nanya terus si Har pengen nyebut dibela sama Mulyono kan. Enggak dia mati karena membela gini. Nah, bapaknya kan nyebut tuh, ya udah saya masih mau berjuang. Iya. Bapaknya kok astagfirullahaladzim sih? Nyebut bos. Bapaknya berucap kalau dia mau berjuang lagi, makanya akhirnya pada berjuang lagi. Kan? Membakar semangat. Nah di adegan si Mul itu ngomong sama bokapnya itu di belakangnya kan di backgroundnya kan si Sigit sama si Asi di mobil tuh. Iya. Lihat-lihatan. Iya nggak penting lagi ngapain gitu ya. Aduh, Kipli. Iya, kenapa sosoknya jadi Kipli ya? Mirip banget sama Kipli bener. Ya, di film ini ya. Iya. Mungkin awalnya dianggap wah ini anggota Cowboy Junior nih, banyak kali ini sama kayak Iqbal Ramadan ini. Beda nasib. Beda muka juga. Bahasa. Kocak. Iya. Rating. Rating gua dari lo B 6 deh gua. 6 dong. 6 juga deh. Gue masih di 5,5 lah karena tadi kentang tapi punya semangat yang itu 6 juga karena nih bawa sejarah. Kalau misalnya enggak 4 nih gue kasih. Terima kasih udah dengerin obrolan seru kita. Emang seru apa? Ya seru lah, masa enggak? Tapi lebih seru lagi kalau follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube channel kita di btspodcast.id.